Ego menang terus, ikutin terus. Oke. Dan dari pengalaman ego yang menuntun saya, oh ini bisa. Tes suara. Ternyata satu kondisi yang dimana saya tidak. Halo. Tes suara. Tes. Ya. Tes. Masuk suara Pak D. Halo. 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 Wah. Tes suara. Tes. Masuk. Tunggu 5 menit. Suara tidak jelas. Kamu kan udah lewat mah. Nah, ini ada buku bagus dari The Manifest. Jadi kita sering terbangun dengan keringat dingin dan juga merasa cemas ketika kita memikirkan masa depan. Jadi mungkin Anda pernah tertidur atau bangun tidur entah dari mana, kemudian tiba-tiba terpikir di pikiran kita kekurangan uang, besok kita mau makan apa atau rezeki akan datang dari mana, dan entah kenapa Anda mulai berkeringat dingin. Kemudian meskipun keadaan itu kadang jadi membuat kita berkeringat, keringat dingin itu kan kayak orang ketakutan dan sebagainya. Suara kurang jelas. Halo, suara Pak jelas? Kedengaran sih tapi kurang keras. Suara saya kedengaran nih Pak D. Halo. Suara saya udah masuk. Suara jelas? Jelas. Suara saya kedengaran Pak D. Halo? Suara saya kedengaran Pak D? Ambil ya. Nah, tadi sampai mana ya? Tentang terbangun, kemudian keringat dingin karena kecemasan memikirkan masa depan. Gitu. Keadaan itu memang kadang tidak menyenangkan, cuma karena kita lebih sering berada di masa depan, emosi mulai terasa berkobar.
Karena kenapa? Karena energi negatif yang kita bangun secara internal itu membuat segala sesuatu muncul dalam bentuk sensasi di dalam tubuh. Apakah jelas suara? Tes suara. Hilang-hilang nih hostnya. Sebentar. Saya carikan gambar dulu yang pas bahas ini ya. Enggak deh, apa? Wah, dia jualnya Pak Man. Sip. Nah, ini adalah gambar 4 elemen, yaitu earth, ada tanah, water, air, fire, api, air, angin. Tanah, air, api, angin. Ini adalah 4 elemen yang memudahkan kita memahami prinsip dari teori kesadaran David Hawkins. Nah, David Hawkins itu kan peneliti selama 29 tahun meneliti dan menemukan tentang elemen kesadaran. Jadi David Hawkins punya peta skala kesadaran yang beliau teliti selama 29 tahun. Jadi beliau ini unik. Kenapa? Karena David Hawkins sendiri adalah seorang dokter, psikiater yang terkena hampir 25 lebih penyakit, tapi bisa sembuh dengan sendirinya setelah memahami tentang kesadaran. Jadi beliau adalah bapak seorang dokter, psikoanalis, dan juga spiritual, karena beliau tidak hanya berteori, tapi juga seorang ilmuwan dan juga penemu. Artinya dia menggunakan dirinya sendiri sebagai bahan praktek ilmu yang dia kuasai. Nah, di sana dijelaskan bahwa elemen kesadaran itu ada tahapannya dari yang disebut power dan juga force. Nah, yang force itu ada di frekuensi di bawah 200, sementara kalau yang power itu di atas 200. Nah, karena saking banyaknya dan saking bingungnya, kita punya cara yang sederhana, yaitu dengan menggunakan 4 elemen. Sebagai contoh yang gampang, elemen itu ada 4, tanah, air, api, angin, tapi kita juga bagi menjadi 2,
yang disebut sebagai elemen yang gross dan elemen yang refined. Nah, gross itu gampangnya seperti biji emas atau biji besi, itu yang masih kasar, yang belum terbentuk. Kalau kita haluskan akan menjadi emas. Itu disebut sebagai elemen yang refined. Sementara yang gross adalah yang kasar. Nah, begitu juga kita membagi peta kesadarannya David Hawking dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena ini memudahkan. Jadi elemennya adalah memudahkan kita dalam belajar pola. Jadi kalau pola kehidupan dengan cara yang mudah dan menyenangkan bisa kita lakukan, menariknya mempelajari ilmu apapun jadi jauh lebih mudah. Nah, seperti mempelajari peta kesadaran David Hawking ini, di mana level yang paling bawah yaitu rasa bersalah dan apatis, itu jadi rasa bersalah dulu, rasa malu dan apatis itu kalau kita hubungkan itu adalah tanah yang gross. Nah, tanah itu adalah posisinya diam, tidak bergerak. Jadi yang apatis, yang rasa bersalah itu pun energinya sangat rendah sehingga tidak ingin bergerak, tidak ingin ngapa-ngapain. Makanya orang yang memiliki rasa bersalah biasanya mengurung diri, tidak ingin kemana-mana, seperti kehabisan energi. Seperti yang bahasa gampangnya itu adalah bunuh diri pasif. Nah, kenapa bunuh diri pasif? Adalah rasa bersalah yang tidak disadari, kemudian kebencian terhadap diri sendiri, dan itu dikalibrasikan oleh David Hawking itu di level 50. Jadi sangat rendah. Jadi kita bisa membayangkan itu adalah tanah yang gross. Jadi bagaimana posisinya ya dari 50 ke bawah itu ya. Jadi yang apati 50, rasa bersalah kemudian 30 dan rasa malu itu 20. Jadi itu adalah elemen tanah yang gross. Kalau elemen tanah yang gross itu tidak ada energi, kemudian kalau kita naik lagi yaitu namanya elemen air. Nah, ini sudah ada energi. Itu nanti berupa namanya dukkha cita. Itu level energinya 75. Jadi seperti air yang keruh, air yang butek itu dukkha cita itu sangat terasa sekali kalau kita punya elemen air yang gross. Kemudian kalau kita naik lagi, yaitu elemen api, itu ada di level 100 namanya ketakutan. Jadi ketakutan ini seperti api, itu ada energinya. Jadi kalau ketakutan itu ada energinya, itu memang penanganannya kalau kita coba pura-pura tidak takut atau diendapkan atau ditekan, itu malah menjadi meledak nantinya. Jadi ketakutan itu adalah karena berupa energi, jadi harus disalurkan. Nah, cara yang tergampang untuk mengatasi ketakutan adalah mengubahnya menjadi excitement. Excitement itu adalah seperti rasa ingin tahu, seperti anak-anak. Dia takut, tapi dia rasa ingin tahunya besar. Nah, seperti dia mau mencoba sesuatu dan sebagainya. Itu karena berupa energi yang menggerakkan. Karena ketakutan itu energinya sudah lebih tinggi daripada yang tadi, elemen tanah yang di bawah itu, yaitu yang apati, rasa bersalah itu sudah lebih tinggi. Jadi elemen api ini sudah lebih tinggi daripada elemen air dan elemen tanah. Sehingga cara gampang untuk mengatasi ketakutan adalah men-switch. Kita nggak bisa meredam, kita nggak bisa menahan, nggak bisa menekan karena itu adalah energi. Jadi kita tinggal ubah, transformasi takutan itu dengan menjadi rasa ingin tahu. Nah, ini contohnya adalah kebetulan di rumah sakit, saya tak akan sebut namanya, dia ada seorang psikiater, dia bingung kenapa, karena terjadi sesuatu dan lain hal pada kasus pasiennya, itu ada pencurian, tapi entah kenapa dibawa ke rumah sakit dan itu pasiennya dicek dan memang ada gangguan kejiwaan. Tapi karena hubungannya dengan pencurian, akhirnya dipanggillah psikiater ini ke polisi untuk memberikan keterangan. Nah, itu bingung.
saya kan merawat gitu, istilah nggak ada hubungannya dengan pencurian dan sebagainya. Jadi itu adalah ketakutan karena kita belum pernah datang ke kantor polisi atau belum pernah diwawancarai oleh polisi, tentu akan banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul. Kita membayangkan sesuatu yang memang apa namanya, banyak hal yang kita khawatirkan. Hanya kebetulan saya lewat, dia minta solusi seperti apa, akhirnya dengan cara seperti itu alihkan ketakutan itu menjadi rasa ingin tahu atau excitement, kalau bahasa Inggrisnya adalah karena kita ingin tahu nanti akan seperti apa ya, jadi energi itu berubah dari negatif menjadi positif. Kenapa? Kalau negatif tuh ketakutan frekuensinya rendah, tapi kalau rasa ingin tahu akan muncul namanya keberanian dan muncul namanya willingness, itu levelnya ada di level di atas 200. Nah itu berubah akhirnya karena rasa ingin tahu muncul sehingga proses itu pun berjalan dengan lancar. Oh ternyata cuma dimintai keterangan dan sebagainya. Jadi rasa khawatir dan kecemasan itu hanya hilang dengan sendirinya dengan mengalihkan rasa ingin tahunya yang jauh lebih besar daripada ketakutan. Nah itu level-levelnya, termasuk nanti terakhir elemen udara atau elemen angin yang gross itu yaitu berupa biasanya di sini kalau api ya, tadi belum selesai api. Kalau api itu ketakutan, kemudian juga ada hasrat di sana yang frekuensinya 125, itu masih elemen api, dan juga amarah. Nah, itu 150. Itu juga energinya besar sekali. Jadi energi yang besar itu kita nggak bisa redam, nggak bisa tahan, karena kita di Indonesia paling sering dimintain sabar, tapi pengertian sabar di Indonesia itulah tekan, jangan dilampiaskan. Dan itu biasanya efeknya lama-lama menjadi penyakit kronis. Karena pengertian sabar itu bukan seperti itu. Karena yang dimaksud sabar di Indonesia adalah ditekan, dan ditekan. Nah, itu baru elemen api. Nanti selanjutnya ada elemen yang lain, yaitu elemen angin. Nah, di sini akan mulai muncul elemen angin itu, yaitu kebanggaan. Itu nilainya adalah 175. Nah, ini kalau kebanggaan sudah muncul, itu elemen angin yang gross. Artinya masih di bawah 200. Nah, bagaimana? Sesuatu yang gross, yang tadi saya ceritakan, bahwa seperti gross itu adalah masih kasar, masih kotor, seperti biji besi atau biji emas, itu belum terbentuk, tapi kalau kita bisa poles, kita bisa murnikan, akhirnya menjadi sebuah emas atau sebuah baja, gitu, biji besi menjadi besi murni atau baja murni, itu disebut sebagai refine. Nah, itu. Oke, segitu pengantarnya dulu tentang 4 elemen. Lanjut, Pak Komang. Suaranya tidak jelas. Kayaknya di mute apa gimana? Halo. Bentar. Kedengaran Pak De? Halo. Halo. Sudah dengar Pak De? Aduh. Tes suara tidak jelas. Oh suaranya. Enggak. Tes. Tes. Belum jelas tadi? Udah agak besar dikit. Nah, Oh mungkin karena ini nggak pakai mic mungkin ya. Bagus sekali nih materinya. Ada pemahaman baru yang bisa saya dapatkan.
banyak nanya yang kalau apa namanya force and power ini, peta kesadaran ini sering kita dengar, tapi sudah banyak yang apa namanya yang kita dengar, kita banyak yang memberikan penjelasan, masukan ini, tapi banyak apa namanya kata kesadaran ini, kesedihan, kemarahan, itu yang sering kita lihat di lapangan. Dan ternyata tidak banyak yang, ya saya sendiri kesulitan dalam apa namanya, apakah ini kita kendalikan, apakah kita tekan, atau kita apa namanya kita alihkan, tapi itu kan muncul lagi. Jadi seberapa banyak kita alihkan, seberapa banyak kita tekan kemarahan atau kesedihan ini, perasaan ini akan segera dia mengambil alih lagi perasaan kita. Itu kalau menurut Pak Deadi, gimana kita caranya agar perasaan yang nyaman, bahagia, yang artinya di power ini yang mendominasi, bukan tingkat force ini, kemarahan ini yang mendominasi kita. Bagaimana menurut Pak Deadi? Nah, tolong kasih masukan nih. Ya, siap. Ini juga kebetulan lagi baca bukunya David Hawkins yang judulnya Healing and Recovery. Jadi beliau memang punya penyakit sampai 25 jenis penyakit dan lumayan parah-parah, tapi bisa sembuh dengan membuat 4 tahap penyembuhan. Nah, ternyata itu 4 tahap itu mirip sekali dengan ilmu elemen ini, yaitu tanah, air, api, angin. Jadi tahap pertama seperti tadi, kalau elemen tanahnya sudah refine, sudah bagus, elemen tanah yang bagus dan sifatnya bisa menerima. Jadi yang pertama, sensasi yang muncul dalam tubuh kita itu kita terima. Kemudian yang kedua, yaitu elemen air yang sifatnya menyesuaikan dengan kondisi, itu yaitu menurut David Hawkins, yang kedua adalah tidak melabeli, tidak memberikan nama. Nah, contohnya seperti kasus alergi gitu. Alergi biasanya kan kayak asma, kan ada sensasi tidak menyenangkan, rasa sesak, rasa nggak nyaman. Kita terima itu, kemudian tidak melabeli, tidak menamakan itu adalah asma dan sebagainya, karena ternyata kalau kita namakan itu, itulah yang nyangkut di pikiran. Jadi apa yang paling sering muncul di pikiran, itu yang akan jadi kenyataan. Nah, begitu juga emosi yang muncul, entah itu marah, ketakutan, karena emosi itu adalah bahasanya dari itu adalah energi, motion adalah gerak, jadi energi yang bergerak. Jadi energi itu tidak bisa kita tekan, tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita tolak. Semakin kita tolak, semakin kita tekan, semakin kita lawan, energi itu biasanya malah semakin besar dan merepotkan kita. Nah, kalau berdasarkan prinsip itu, karena ini adalah energi yang bisa kita deteksi di dalam tubuh adalah namanya sensasi. Nah, sensasi itu saya dapatkan dari Nikola Tesla. Jadi Nikola Tesla menyatakan bahwa ada di dunia ini ada 3, yaitu energi, frekuensi, dan vibrasi. Nah, itu energi adalah seperti yang tadi, kalau frekuensinya ada cepat, ada lambat. Nah, vibrasinya ini yang kita rasakan di tubuh adalah sensasi.
Jadi saat ada emosi apapun, pasti ada sensasi di tubuh. Misalkan kalau marah itu seperti rasa terbakar di dada atau berdebar-debar. Kalau rasa sedih itu seperti menusuk-nusuk. Nah, sensasi itu kita terima, kita sadari. Kenapa? Karena biasanya saat sensasi muncul, kita berusaha mengalihkan, kita berusaha menekan. Nah, kalau mengalihkan itu contohnya, kalau kita ada rasa tidak enak, cepat-cepat dah kita nonton TikTok, nonton TV, atau ngemil, atau keluar. Pokoknya kita nggak mau merasakan sensasi itu. Tapi kalau kita bisa merasakan saat ini, di sini, sensasi itu, dengan memberikan kesempatan dia muncul, nah sensasi itu nanti ada ujungnya. Istilahnya di saat sensasi itu muncul, kemudian bertahan dan lenyap. Nah itu di saat sepertilah energi itu atau emosi itu kan energi yang bergerak. Energi, motion itu bergerak. Jadi kalau kita bisa menyadari dan menerima itu, yaitu tanahnya yang sudah refine, seperti tanah yang bisa menerima apa saja yang dimasukkan ke dalam tanah, kemampuan menerima itulah yang kita latih. Nah setelah itu, baru kita jangan melabeli. Kenapa? Karena kita gampang sekali memberikan label atau menghakimi sesuatu yang datang. Biasanya kalau ada sensasi tidak enak, oh ini pasti akan begini, ini akan pasti begini. Kita langsung memberikan nama, oh ini gejala vertigo, oh ini gejala kencing manis, oh ini gejala. Nah, begitu kita memberikan nama, pikiran itu akan langsung mengait-ngaitkan dengan pengalaman atau kenangan-kenangan yang terdahulu. Sehingga itu akan menjadi kenyataan. Seperti David Hawkins bilang, apa yang bertahan di pikiran itu yang akan menjadi kenyataan. Makanya kita tidak melabeli, artinya kita membuat situasi atau sensasi apapun yang muncul itu biar tidak bertahan lama. Nah, setelah ketiga, yang tanah tadi menyadari dan menerima, yang kedua elemen air itu tidak melabeli, yang ketiga, nah, baru mengubah energi yang negatif menjadi positif. Nah, itu adalah elemen api, karena api punya kemampuan namanya bertransformasi. Jadi, elemen api yang bagus, dia sifatnya memahami, memiliki kebijaksanaan. Jadi, energi yang tidak nyaman itu kita transformasi. Jadi, kita tidak hancurkan, kita tidak tekan, kita tidak abaikan, tapi kita transformasi, berubah. Nah, kalau di Bali istilahnya somyu. Somyu itu artinya buta menjadi dewa. Buta intinya bukan apa-apa, buta itu adalah elemen. Jadi kalau disebut sebagai panca mahabuta adalah 5 elemen. Tanah, air, api, angin, dan akasa. Nah, itu kita ubah. Itu prosesnya. Setelah tahapan bisa mengubah itu yaitu dengan melalui itu menyadari, menerima, dan tidak melabeli. Kalau itu sudah terlewati baru bisa kita mengubahnya. Nah, kalau itu belum bisa, jangan harap untuk bisa namanya energi itu menjadi transformasi. Jadi transformasi sederhananya seperti ini, energi panas menjadi energi gerak, kemudian atau yang es batu mencair, atau menguap dan sebagainya. Itulah perubahan yang disebut sebagai transformasi. Nah, itu tahapannya, tapi itu elemen tanahnya dulu sama airnya diperbaiki. Jadi gampangnya tanah dan air itu adalah bahan baku seperti api unggun. Kalau kayunya masih basah, susah kita membuat api yang bagus. Tapi kayunya sudah kering, apalagi pakai kayu kopi, kayu yang nyalanya stabil, itu transformasinya akan berjalan lebih bagus dan lebih sempurna. Kemudian angin ini adalah penggeraknya yang akan mengarahkan api itu ke tujuan yang istilahnya memiliki visi yang lebih jelas. Kalau angin itu hubungannya dengan visi. Tapi kalau bahan bakunya belum pas, tanah dan airnya belum mantap, kita nggak bisa menemukan itu. Jadi sama juga seperti emosi.
kita fokus dulu ke sensasi, kemudian tidak melabeli, baru terjadi namanya transformasi. Ya, seperti itu. Oh iya. Berarti tidak melabeli, artinya kita tidak melabeli ini masalah ini seperti vertigo. Jadi menerima. Nah, menerima yang sering kita lakukan itu kan kita berusaha menerima. Menerima itu dalam bahasa kita sehari-hari, misalnya mengalami kita dibully sama teman, dicemooh, misalnya kita melakukan sesuatu belum berhasil nih, dicemooh orang, kita terima, tapi dalam hati kita menerima, cuman ada perasaan tidak enak, tidak nyaman yang kita terima. Misalnya marah, jengkelnya itu masih muncul gitu, tapi kita kata-kata enggak apa-apa, saya maafkan, saya terima gitu. Itu gimana Pak Adi? Nah, itu pendekatannya kita ada dua. Jadi yang kalau boleh saya tangkap itu adalah otak kiri yang terlibat. Jadi kalau otak kiri, kita mengenal ada otak kiri sama otak kanan. Otak kiri itu pintar sekali membuat sebuah cerita. Jadi kalau ada situasi tertentu, seperti tadi dibully, dicemooh, situasi itu kita akan mengarang cerita. Cerita yang berputar-putar di otak, sehingga karena otak kiri itu sifatnya adalah hitam putih. Artinya hitam putih itu harus ada yang benar, harus ada yang salah. Jadi kalau nggak kita yang salah, dia yang salah. Artinya karena, dan pada intinya, dan itu adalah hukum yang ada di setiap manusia, orang tidak mau disalahkan. Itu utamanya. Artinya karena tidak mau disalahkan, kita mencari namanya kambing hitam. Jadi di Indonesia itu cuma di Indonesia aja yang ada namanya kambing hitam, mencari kambing hitam. Artinya itu cara kerja otak kiri. Nah, kita sekarang untuk yang ini kita menggunakan otak kanan. Jadi kalau otak kanan itu adalah pada sensasi yang muncul. Jadi sensasi itu kalau disederhanakan itu cuma ada 3. Sensasi yang menyenangkan, sensasi yang tidak menyenangkan, sama sensasi yang netral. Begitu sensasi yang muncul, bagaimana caranya lah biar pikiran tidak terlibat. Jadi kalau otak kiri itu yang terlibat, akan banyak cerita di baliknya. Sebagai contoh seperti ini, misalnya di belakang ada yang nepuk punggung kita, wah, kan sensasinya terasa mias gitu. Tapi pikiran kita mulai membuat cerita, ini siapa sih yang mukul? Apa sih maksudnya? Apalagi yang mukul ternyata yang tidak kita senangi. Mulailah pikiran mengarang cerita yang semakin, oh ini paling gini, apalagi hubungannya ke magic dan sebagainya. Dulu juga pernah diginiin, tapi habis itu saya mencret dan sebagainya, misalkan seperti itu. Jadi cerita dari otak kiri ini tidak akan pernah bisa kita stop, karena memang seperti itu cara kerja pikiran. Makanya tekniknya adalah mengalihkan ke rasa. Begitu kita fokus ke rasa, dengan sendirinya nanti pikirannya akan berhenti. Nah, jadi apapun kondisinya saat ini, misalkan dikata-katain orang atau gimana, kita melihat postingan kita, misalkan saat buka postingan ada yang mengatain kita, langsung sensasi apa yang muncul pertama, itu yang difokuskan. Bukan mencari kenapa sih dia posting ini, apa sih maksudnya dan sebagainya. Kalau otak kiri yang bekerja, akan terus dia mencari data yang menghubung-hubungkan kenapa bisa begini dan ceritanya, dan itu menghasilkan emosi yang tidak berkesudahan. Kenapa? Karena begitu kita pikiran itu mulai mengkaitkan dengan cerita-cerita atau kenangan-kenangan terdahulu, itu akan membangkitkan lagi emosi-emosi yang selama ini kita suka pendam. Itu akan muncul terus, sehingga itu malah memperparah situasinya. Jadi cara yang sederhana, fokus ke sensasi,
Kemudian kita tidak melabeli ini sebagai benar atau salah, sebagai hitam atau putih. Jadi itu tahapannya. Jadi kalau cara yang gampang yaitu kita melatih diri dulu. Itulah yang disebut sebagai meditasi. Jadi saat kita meditasi, kita men-scan tubuh kita. Jadi saat kita duduk, kita rasakan pantat kita rasakan kaki kita, kemudian naik ke perut, ke punggung, dan sebagainya. Kita nanti akan menemukan sensasi-sensasi yang kasar dan sensasi-sensasi yang halus. Dengan fokus sama sensasi, itu akan membawa diri kita fokus ke saat ini. Tidak lagi mencari-cari atau menghubung-hubungkan dengan masa lalu dan masa depan yang malah memperkeruh keadaan. Artinya tidak seperti apa adanya jadinya, karena kita sudah dipengaruhi oleh reaksi-reaksi kita yang terdahulu. Jadi dengan fokus pada saat ini dan fokus pada sensasi, itu jauh lebih mudah untuk mengatasi emosi itu. Kira-kira seperti itu, Pak Umar. Sinyalnya mungkin kurang bagus. Terima kasih, si Bocil. Kemudian Mas Ai. Ada Mas As. Mbak Satino Erni. Ini kita lagi membahas tentang 4 elemen, yaitu tanah, air, api, dan angin. Halo? Sinyalnya putus-putus. Suara jelas, Pak. Sekarang hilang lagi suaranya. Oh ya, Pak D. Halo tadi. Halo. Ya. Gini apa namanya? Ini bisa direkam. Oh, nanti gampang bisa di akhir. Ini ada nanti tekan untuk rekam, untuk simpan gitu. Oh gitu ya. Oh, ini materinya bagus nih. Oke, silakan lanjut Pak D. Sampai mana tadi putus? Oh, apa namanya? Itu tentang sensasi. Masih. Halo? Ya, tahapannya tadi kan lanjut ke gini ya, ke peta kesadarannya David Hawkins. Tadi kan baru bahas force. Kita bahas powernya. Ya. Oh iya. Nah, jadi cara memudahkan kita membaca skala kesadaran yaitu dengan menggunakan 4 elemen, yaitu tanah, air, api, dan angin. Nah, tadi yang sudah force kita bahas, kemudian kita lanjut ke yang power. Nah, jadi 4 elemen yang tadi kan yang gross istilahnya, yang kasar, yang kotor. Sekarang yang kalau 4 elemen itu sudah diolah, dimurnikan, itu jadinya elemennya jadi refine. Nah, tanah yang refine itu akan muncul namanya netralitas, kesediaan, dan penerimaan. Itu ada di level 250, 310, sampai 350. Nah, seperti yang tadi saya bahas, kemampuan untuk netral, kemampuan untuk menerima, atau kemampuan untuk kembali ke nol, itu adalah elemen tanah yang refine.
sebagaimananya sifat tanah yang menerima apa saja yang tanda petik dibuang ke bumi, tanah itu nggak pernah mengeluh. Jadi elemen tanah ini sifatnya sabar, kokoh, fondasinya dia adalah kemampuan menerima secara total atau ikhlas. Nah, setelah itu lanjut ke elemen air yang sudah refine, itu nanti ada namanya reason atau penalaran dan juga compassion atau cinta kasih. Nah, sebagaimana air yang lembut, yang menyejukkan, yang menenangkan, jadi sifatnya itu adalah penuh kasih, compassion. Nah, kalau di Bali disebut sebagai catur paramita, yang tanah itu adalah maitri, bersahabat. Bersahabat itu artinya yang menerima atau bersahabat itu adalah Putus suaranya. Suara saya kedengaran Pak D. Suaranya putus. tes jelas? Ya, dah. Tadi sempat Iya. putus suaranya. Ya, tadi mulai dari bawah ya, elemen tanah yang refine, yaitu disebut sebagai netralitas, kesediaan, dan penerimaan. Artinya kemampuan kita untuk kembali ke nol, artinya ikhlas, itu elemen tanah yang refine. Kemudian naik ke elemen air, yaitu compassion, yaitu cinta, itu energinya 500. Nah, ini adalah tahap penyembuhan. Jadi kalau kita sudah bisa ulas asih, membangkitkan cinta kasih, kalau di Bali disebut sebagai karuna, itu energi penyembuhan ada di sini. Kenapa? Karena energi penyembuhan itu ada di level 540. Jadi 500 sampai 540. Nah, 540 ini adalah elemen api yang refine, disebut sebagai kegembiraan, joy, atau di Bali disebut sebagai mudita atau mudita cita. Mudita cita itu artinya bergembira, melihat orang lain gembira. Nah, kenapa? Misalkan orang lain naik pangkat, orang lain beli mobil baru, beli rumah baru, kita ikut bergembira. Artinya orang lain yang mencapai kesuksesan, tapi kita yang merasakan kegembiraannya. Itu jauh lebih gampang dibandingkan kita sendiri yang harus kerja keras mencapai tujuan untuk bisa, istilahnya, kita mencapai sesuatu dulu baru gembira, tentu susah. Tapi bagaimana caranya? Kalau ada kita lihat orang lain yang mencapai sesuatu, kita ikut bergembira. Itu energinya luar biasa. Dan energi itu menular ternyata. Kegembiraan yang dia rasakan juga ikut kita rasakan. Nah, itu disebut sebagai mudita cita. Jadi, cara yang paling gampang dan sering dipraktikkan untuk penyakit-penyakit kronis dan sebagainya, beberapa kanker seperti HIV itu dia malah menjadi sukarelawan. Kenapa? Karena begitu jadi sukarelawan, ngelihat ada orang lain sembuh, dirinya malah ikut sembuh. Artinya membantu orang lain gembira, membantu orang lain itu dengan sendirinya malah penyakitnya ikut tersembuhkan. Beda dengan kalau kita fokus cuma merenungi diri, kemudian hanya mengharapkan kesembuhan, berdoa, nanti yang muncul malah rasa cemas dan sebagainya, campur aduk yang biasanya di saat kita sakit, energi negatif itu yang lebih banyak muncul. Tapi di saat kita membantu orang,
membuat orang lain gembira, energi itu malah menular yang membuat kita jadi sembuh karena dengan sendirinya kita mengakses energi kegembiraan, energi penyembuhan yang di level 540. Nah, itu elemen api yang refine. Kalau elemen angin yang refine itu namanya kedamaian. Nah, itu levelnya 600 dan nanti kalau kan tadi ada 4 elemen, tanah, air, api, angin. Kita sebenarnya memiliki namanya 8 elemen. Tanah, air, api, angin, ruang, waktu, dan kesadaran. Nah, kalau sampai elemen kesadaran ini dimurnikan, nah itu terjadi namanya pencerahan. Itu levelnya 700 sampai 1000. Seperti itu. Nah, kita bermainnya ke 4 elemen dulu. Tanah, air, api, angin. Jadi itu konsepnya seperti itu, disederhanakan menjadi 4 elemen, tanah, air, api, angin yang refine istilahnya. Siap. Bisa dicerna apa Pak? Bisa. Jadi bisa mulai saya pahamin tentang level kesadaran ini. Ini juga Pak D, kalau kita sekarang pada level force and power ini kan kita, kalau kita lihat di masyarakat, pada diri kita ini sering tanpa kita sadari ini yang dominan ini kan misalnya rasa malu, rasa bersalah, sedihan, takut. Misalnya kalau kita punya cicilan akhir bulan ini udah takut. Nah, gimana nih mikir nih, gimana caranya supaya kita bisa, padahal kita sudah bekerja, artinya kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, tentunya kan ada hasil, tapi muncul rasa khawatir dan takut ini kadang-kadang muncul juga, walaupun kita sudah yakin, kita berusaha untuk meyakinkan afirmasi. Nah, ini sensasi ini yang kadang muncul, sehingga rasa takut ini menyebabkan kita kadang sedih. Kalau sedih terus melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita, muncul rasa marah. Oh, jadi ini sebenarnya level ini kan saling seperti lingkaran setan istilahnya. Jadi saling mempengaruhi, dan ini yang untuk kita bebas dan lepas sehingga bisa masuk ke level power ini, rasa berani, netral, itu cukup sebenarnya kita sebaiknya apa yang kita lakukan untuk tetap berada di level di atas itu, karena kesehariannya setelah saya rasakan feeling, padahal kita berusaha untuk memunculkan rasa berani, netral, optimis, sukacita, tapi kadang vibrasi kita ke orang-orang sekitar itu malah muncul rasa sedih, rasa marah. Itu yang kita tidak bisa pertahankan. Gimana menurut Pak Deadi ini? Ya, sekali lagi kata kuncinya yaitu menerima di tanah. Nah, itu karena kita memang sifat manusia itu adalah menghindari sengsara dan mencari kenikmatan, mencari nikmat dan menghindari sengsara. Jadi kita menganggap force itu adalah kesengsaraan yang harus kita hindari. Padahal hukum dunia ini, seperti Sang Buddha mengatakan, dunia ini adalah dukkha, dunia ini adalah penderitaan. Kata kuncinya di sana. Semakin kita berusaha ingin lepas dari penderitaan, semakin kita berusaha ingin keluar dari jebakan force seperti tadi, biar tidak marah, biar tidak iri, semakin menolak, semakin kuatlah energi itu. Jadi kata kuncinya adalah menerima. Jadi begitu kita ingin berubah,
tidak nyaman dengan penderitaan itu, itulah sebenarnya sumber penderitaan. Makanya kata kuncinya ya menikmati penderitaan itu. Atau seperti buku yang saya lagi bikin, judulnya NLT, Nikmati Lepaskan Teknik. Jadi kata kuncinya belajar menikmati penderitaan itu. Karena dimanapun penderitaan itu akan muncul, kita tidak akan bisa menghindar. Cuma menariknya, penderitaan itu bisa ditransformasi, diubah jadi seperti kotoran anjing, kotoran kucing, kotoran sapi. Kalau kita bisa ubah dia menjadi pupuk sehingga itu akan berubah menjadi bunga. Itu kata Thich Nhat Hanh. Jadi hanya dengan menerima dulu baru kita bisa bertransformasi. Masalahnya, kalau yang saya tangkap tadi, yaitu tidak mau menerima, itu kata kuncinya. Jadi ada rasa yang tidak nyaman, tidak enak, kita ingin cepat-cepat biar itu hilang. Nah, itu sumber penderitaan. Ketidakmampuan kita menerima, itulah sumber penderitaannya. Nah, solusinya ya, apapun yang terjadi saat ini, suka tidak suka, mau tidak mau, ya terima itu. Dan itu memang menyakitkan. Tapi kalau itu tidak terjadi, kita namanya manusia tidak bertumbuh. Sesuatu yang bertumbuh itu biasanya memang menyakitkan. Seperti bambu, untuk menjadi seruling yang bagus, tentu akan diukir, dipotong, dikerik, dan sebagainya untuk menjadi sebuah seruling yang bagus. Begitu juga diri kita, kalau untuk bertumbuh, memang akan menyakitkan. Cuma menariknya ada dua pilihan. Kita apakah mau melatih diri untuk tanda petik disakiti. Dalam bahasa kami itulah pengertian meditasi itu kan artinya berhadapan langsung dengan penderitaan. Kita melatih diri untuk menerima penderitaan atau kita dipaksa oleh semesta, oleh alam dengan berbagai tanda petik cobaan yang kita anggap sebagai cobaan atau peristiwa yang tidak menyenangkan yang ditimpakan ke kita. Jadi pilihannya itu, apakah kita mau melatih diri untuk menghadapi penderitaan sehingga kita bertumbuh, atau kita dipaksa oleh alam dengan kebangkrutan, misalkan kejadian yang tidak menyenangkan, kecelakaan yang membuat kita menderita untuk bisa mau bertumbuh. Pilihannya itu. Jadi kalau kita mau melatih diri, sama-sama sakit ini, karena emang itu tidak bisa kita tolak, tapi prosesnya itu kita bisa latih dan kita bisa mulai dari level yang kita inginkan gitu. Artinya kita bisa pilih yang mana penderitaannya yang menurut kita itu bisa kita terima. Nah, itu latihannya di meditasi adalah seperti itu. Karena seperti guru saya waktu di Wihara di Banjar selama 10 hari ikut retreatnya, beliaunya bilang bahwa 3 hari pertama adalah neraka. Nah, saya awalnya tidak paham, ternyata itu yang maksudnya. Semua emosi-emosi negatif yang selama ini kita pendam, kita tekan itu keluar semua. Nah, itulah yang dimaksud dengan neraka. Artinya begitu kita bisa menerima dan akhirnya bisa melepaskan, nah barulah api itu muncul. Artinya seperti saya jelaskan tadi, api itu adalah perlu sumber bahan bakar, yaitu tanah dan air. Itu adalah seperti kayu bakar yang sudah nanti yang awalnya basah sehingga jadi kayu bakar yang kering, akhirnya bisa menyala. Nah, menyalanya itulah yang disebut sebagai transformasi. Di saat kita bisa menerima, itu barulah muncul namanya nanti keikhlasan dan juga kemampuan untuk memahami, untuk jadi lebih bijaksana. Itu disebut sebagai transformasi. Seperti itu. Nah. Oh iya. Ini saya dapat, tapi kurang jelas ya. Ini tentang power sama force.
Wah, gambar. sudah saya juga ini saya sudah buka juga ini level-level ini for and sportsnya ini. Dan saya ada bukunya juga ini. Nah, kalau ini proses untuk netralitasnya yang ini yang 250 Pak D. Ini kan yang artinya paling dasar antara berani netral ini sikap kita netral itu menerima misalnya percaya yakin. Nah, ini akan membuat kita terbebas dari keterikatannya. Misalnya seperti tadi kita lakukan meditasi itu melatih kesadaran kita untuk menerima sehingga melatih diri kita untuk bertumbuh dan jadi lebih bijaksana. Tolong kasih saran mungkin meditasi yang mudah dan gampang yang bisa kita lakukan, artinya yang sederhana yang bisa melatih diri kita, melatih kesadaran kita, melatih rasa kita untuk menerima sesuatu sehingga kita bisa secara perlahan kita menjadi dalam menghadapi hal-hal cobaan kita jadi lebih sabar, artinya lebih bisa terima masalah apapun yang kita hadapi sebagai suatu proses pembelajaran. Bisa Pak Deadi kasih saran meditasi seperti apa yang paling mudah lah, yang artinya yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Nah, oke. Yang coba saya praktekkan setiap hari di Bali kita mengenal sebagai namanya catur paramita. Catur paramita itu adalah Maitri, Karuna, Mudita, Upeka, atau di Buddha disebut sebagai catur Brahma Wihara, yaitu Metta, Karuna, Mudita, Upeksa. Jadi konsepnya sama. Nah, kalau meditasi itu memerlukan namanya energi. Energi untuk mengolah. Menerima pun bukan sifatnya pasif. Jadi menerima itu adalah sesuatu yang aktif. Kenapa dibilang aktif? Karena itu memang bukan cuma seperti diam seperti itu. Enggak seperti itu. Jadi untuk bisa membangkitkan energi dalam meditasi, kita perlu namanya mengumpulkan energi. Nah, cara yang paling gampang tahapannya seperti tadi, yaitu pertama meditasi metta, yaitu bagaimana kita mendoakan diri kita, merasakan diri kita, merasakan sensasi kita, kemudian kita doakan semoga diri kita bahagia, semoga diri ini bebas derita, semoga diri ini bebas dari mara bahaya, dan semoga energi itu, energi cinta kasih itu kita bangkitkan, dan akhirnya kita sebarluaskan tidak hanya ke diri kita, tapi juga ke orang lain. Jadi kita mendoakan keluarga kita, kemudian lingkungan yang terdekat kita, kemudian menyebar jauh lebih luas ke negara, ke dunia. Jadi semua didoakan semoga semua berbahagia. Nah, kalau yang ingin ikut itu sering diadakan oleh Bapak Mertuade secara live, yaitu meditasi Bali Usada, meditasi kesehatan, kurang lebih seperti itu. Kenapa kita perlu membangkitkan metta terlebih dahulu? Seperti kita namanya mencuci baju yang kotor itu perlu energi. Jadi kalau kita tidak memiliki metta atau energi cinta kasih yang besar dulu,
begitu energi negatif atau kecemasan, khawatiran, kebingungan dan sebagainya itu, begitu kalau itu muncul, kita akan tidak punya kemampuan untuk mengubahnya menjadi atau mentransformasinya menjadi energi yang positif. Itu akan menghabiskan energi, melelahkan kita, dan kadang-kadang membuat bingung. Kok meditasi itu malah bikin tambah menderita ya? Kok meditasi itu malah bikin tidak nyaman. Jadi yang seperti guru saya diceritakan bahwa kalau kita ikut retreat yang 10 hari itu, 3 hari itu adalah neraka istilah. Itu akan ada muncul banyak sekali energi-energi yang terpendam selama ini itu akan muncul terus. Nah, itu akan sangat memberatkan. Makanya di awal-awal lebih baik jangan fokus ke meditasi duduk. Itu selain melelahkan, banyak menguras energi. Makanya di pendekatan kita kan ada namanya dana, sila, samadhi. Jadi samadhi itu meditasi itu terakhir. Jadi yang pertama itu yang paling bagus ya dana dulu. Misalkan membantu orang, menolong orang, bersedekah dan sebagainya. Kemudian berbuat baik. Sila itu kan berbuat baik, menggembirakan orang. Nah itu sampai terkumpul dulu akumulasi kita mau bikin usaha lah. Seperti terkumpul lah dana kita dulu, baru kita bikin usaha. Jadi meditasi itu seperti itu, usahanya perlu energi. Kalau kita memaksakan langsung duduk, biar bisa tenang, pikiran tenang, gini tenang, tidak bisa. Itu energinya luar biasa. Untuk bisa itu, kita perlu mengumpulkan energi. Istilahnya karma baik dengan dana sila, baru kita menuju ke samadhi. Jadi cara yang gampang, dana itu kan tidak harus pemberian uang, tapi dengan memberikan pengetahuan, menyediakan waktu, dengarkan curahan orang, kemudian membantu kita artinya kan bisa lewat waktu, lewat tenaga, dan lewat pengetahuan itu kan bisa didanakan. Nah, termasuk kalau yang paling saya sukai ada namanya namaskara. Jadi kita sujud, dan gerakan sujud ini hampir semua agama ada. Nah, itu adalah tujuannya menggerakkan fisik kita. Karena energi itu kebanyakan tersimpan di fisik. Jadi yang disebut sebagai emotion itu kebanyakan energi yang terikat dan itu tersimpan di dalam tubuh kita. Itu adalah sesuatu yang nggak nyaman. Ternyata dengan gerak yoga, tai chi, atau seperti tadi namaskara itu malah membantu untuk mengendorkan energi atau melancarkan energi-energi yang tersumbat. Nah, begitu energi itu lancar, pikiran fisik udah bagus, dengan sendirinya nanti pikiran jauh lebih mudah untuk konsentrasi. Seperti itu Bang Umar. Jadi kalau kita langsung duduk meditasi, kita nggak punya simpanan energi, itu menyakitkan sekali dan juga membuat kita kapok untuk meditasi. Wah, Seperti itu. ternyata itu yang benar, yang mungkin banyak orang yang belum dipahami. Saya sering itu dianjurkan dan sering menganjurkan orang, silakan lakukan meditasi itu, duduk ya, amati napas, duduk santai di depan rumah sambil merokok, iya, itu juga seperti meditasi. Jadi ritmenya, iramanya teratur. Kemarin orang tua saya sendiri bertanya itu, meditasi apa sih yang bisa bikin ini? Boleh nggak dia sambil tiduran? Karena ternyata yang seperti Pak Deadi bilang, ternyata begitu dia bapak saya tuh belajar meditasi, duduk, sakit semua, capek, tangannya kesemutan. Mungkin kalau orang-orang yang sudah terlatih, terbiasa dengan meditasi, sensasi itu bisa diterima dengan baik. Tapi orang yang baru, ternyata itu benar kapok, sakit semua habis meditasi, kok kapok, badannya terasa sakit semua, nggak
10 menit sudah kehabisan energi. Berarti itu mungkin yang artinya yang bisa kita kasih saran ya. Namaskara ini ya latihan sujud. Dana sila samadhi. Ini samadhi ini kita apa namanya? Jadi yang terakhir lah dalam tahapan meditasi. Ya, Jadi ya, bersedekah, berbuat baik itu merupakan salah satu apa namanya meditasi. Kalau ini yang saya sering lakukan itu meditasi merasakan napas keluar masuk hidung dan mengamati napas itu gimana tuh Pak Diadi? Bisa enggak untuk mengatasi misalnya untuk menjaga kita agar tetap di kondisi power ini? Ya, untuk mengamati napas, istilahnya kalau dan disebut sebagai anapanasati, itu adalah metode untuk bisa fokus. Bahasa meditasinya namanya samatha. Jadi untuk bisa fokus kan banyak objek tuh. Bisa berupa lilin, berupa cahaya, berupa mantra dan sebagainya, dan napas itu adalah salah satunya. Cuma napas ini menjadi menarik karena ini adalah penghubung yang terlihat dengan yang tak terlihat. Nah, maksudnya yang terlihat itu adalah fisik, yang tak terlihat adalah pikiran. Yang terlihat itu adalah tubuh, yang tak terlihat adalah emosi. Jadi napas ini adalah penghubungnya. Karena di sistem saraf kita, terutama yang hubungannya dengan sistem saraf yang ke-10, yaitu nervus vagus, di mana itu adalah saraf yang banyak mengatur tentang pernapasan, kemudian wajah, irama jantung, pencernaan, itu adalah napas terbesar yang sifatnya adalah parasimpatik, artinya membuat kita rileks. Atau bahasa sederhananya adalah otak kanan kita aktif. Napas itu membantu seperti itu, jadi memang powerful sekali napas itu, termasuk saya meneliti di Rumah Sakit Negara, yaitu selama 2 bulan, yang temanya adalah tentang slow deep breathing. Jadi slow itu pelan, deep-nya dalam, dan napas yang lambat atau pelan di dalam. Gitu. Nah, itu efektif sekali dan itu memang manfaat tentang kesehatan dan apapun tuh banyak sekali. Karena kenapa? Selama ini kita di kesehatan atau rumah sakit biasanya kalau pasien ditanya paling tanya tentang pola makan, pola tidur, pola istirahat, istilahnya ditanya tidurnya gimana, apa enggak, enggak, kenapa, stres ya, jangan stres. Nah itu kita dikasih tahu jangan stres, tapi nggak tahu gimana sih caranya untuk nggak stres. Nah ternyata tekniknya itu dengan nafas, karena cara yang mudah adalah dengan melambatkan nafas. Jadi orang yang marah-marah, orang yang stres, khawatir itu tidak mungkin nafasnya lambat, pasti cepat. Dan itu ternyata caranya sederhana dengan melambatkan nafas. Nah itu tekniknya namanya slow deep breathing, dan saya meneliti selama 3 bulan kurang lebih pada beberapa pasien yang kebetulan habis operasi. Itu nyerinya berkurang, tekanan darahnya bisa lebih stabil, kecemasannya berkurang, istirahatnya atau tidurnya bisa lebih lelap. Jadi banyak manfaat dari slow deep breathing. Mungkin untuk pemula atau yang pertama paling enak kita latih slow deep breathing. Kenapa? Kalau itu kita ajarin, pertama dia bisa merasakan manfaatnya secara langsung, dan kedua jauh lebih mudah dibandingkan dengan meditasi. Jadi slow deep breathing itu
bisa menjadi sebuah fondasi di awal. Bagaimana teknik melambatkan napas, kemudian bagaimana napas menggunakan diafragma, bukan menggunakan napas dada, terus bagaimana napas lewat hidung, bukan lewat mulut. Ternyata dengan melatih itu emosi lebih stabil, kecemasan berkurang. Ada beberapa penelitian juga, yaitu gula darah juga bisa stabil, tensi tekanan darah stabil, kemudian yang gangguan asma juga berkurang. Itu banyak sekali. Kalau dalam bukunya siapa ya, John Nesler kalau nggak salah, Bridge, judulnya Bridge, itu ada 200 lebih penyakit bisa disembuhkan dengan mengelola napas. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, oke ya. Wah, ini Pak Diadi, ternyata ini banyak teman-teman yang baru masuk nih. Materi kita ini bagus sekali nih, teman-teman di Pak Suratmin, ya, ya. Pak Suratmin, Bu. Boleh yang mau naik dipersilahkan, atau yang ya diskusi. Jadi sekali lagi berbagi, bukan bermaksud menggurui atau bagaimana. Kebetulan ini yang pernah saya baca, kemudian coba saya praktekkan, dan kalau di-sharingkan biasanya sih lebih nyantol di otak dibandingkan kalau cuma dibaca sendiri gitu. Jadi kalau diceritakan biasanya lebih nyantol. Ya, siapa tahu ada pengalaman yang lain dari teman-teman. Oh ya, saya sharing sedikit Pak Adi. Pak Adi, saya kan mungkin saya belum terlalu banyak membaca, cuman kemarin saya ikut meditasi dengan teman-teman itu. Kesulitan kita kan ini melatih kesadaran, mengendalikan amarah. Itu akhirnya coba saya ini challenge sama istri saya. Coba kalau marah lakukan tarikan napas 3 kali, lambatin napasnya, habis itu marah dah gitu. Ternyata nggak bisa marah nih. Berarti kan ada apa namanya? Sesuatu di napas itu berarti memiliki keistimewaan. Jadi mungkin tekanan darah saya juga apa namanya, jadi tekanan darah saya juga bisa stabil dari 150 jadi apa namanya, jadi 120 dari 160 jadi 120. Sambil Pak Dia. Iya. Nanti ada penanya Siap. berikutnya. Jadi memang betul, slow deep breathing itu banyak sekali manfaatnya, dan itu adalah bisa menjadi landasan, istilah landasan untuk meditasi. Jadi napas itu ada 200 manfaat yang bisa didapatkan, dan itu lucunya jarang ditanyakan sama dokter dan sebagainya. Yang tanya paling pola makan, pola tidur, pola gerak, istilahnya. Apakah udah dietnya gimana, makannya gimana, terus istirahatnya bagaimana. Tapi kalau pola napas itu jarang sekali ditanyakan. Ya. Betul apa betul? Siapa namanya? Nah, itu. Nafas itu kita dalam sehari itu ada 25.000 kali. Sementara kalau kita makan itu cuma 3 kali sehari gitu kan. Atau tidur itu paling 8 jam lah. Tapi napas itu 25.000 dalam sehari, tapi kita nggak pernah diajarin cara napas yang benar. Artinya begitu kita salah napas, kita melakukan kesalahan sebanyak 25.000 kali. Nah, gitu. Jadi salah napas yang sekarang penyebab banyak penyakit yang disebut sebagai hiperventilasi. Jadi orang itu terlalu kebanyakan bernapas. Nah, itu yang sering. Sama dengan makanan. Orang terlalu banyak makan, akhirnya obesitas dan akhirnya menghasilkan banyak penyakit.
Dan ternyata banyak napas itu juga menghasilkan banyak penyakit. Nah, mulai dari mana? Dari cara yang sederhana, misalkan binatang. Binatang yang umurnya paling panjang yaitu kura-kura, itu napasnya 4 kali per menit. Kalau yang umurnya pendek yaitu tikus itu 54 kali per menit. Nah, jadi tinggal pilih. Kalau mau napasnya cepat-cepat, ya matinya juga cepat-cepat. Kalau mau napasnya lambat, matinya juga lambat. Pilih mana? Ayo. Itu kekuatan napas. Selamat datang, Savana Bisa. Siapa lagi nih? I'm a girl. Ada Kapsot Yusuf. Ada Alfa Rizky. Ismayuni. Ada Karuniawati. Ada Hermina Leonmin. Lagi rongsan apa deh? Pasien apa? Pasien Mbak, kene ileus. Suspek ileus. Oh, di sana operasi. Belum, barusan dah ingat dia. Nggak bisa BAB, masuk rumah sakit. Nggak bisa kentut, masuk rumah sakit. Iya. Ini namanya siapa? Saya Ya, Desi. ini elemen airnya gross. Tahu gross? Kan ada 4 elemen dari wajah tuh kelihatan. Elemen air gross itu tipenya gini, apa namanya? Gampang apa ya? Pokoknya apa bahasanya kalau anak muda sekarang tuh? Apa? Istilahnya gampang galau itu apa namanya? Oh, baper. Baper ya. Itu elemen air baperan. Tapi tipenya tanahnya kamu bagus, refine artinya tipenya sabar. Gitu. Tapi kalau lama-lama sekali dikecewakan tuh dendamnya lumayan lama dia. Iya. Ya, mungkin. Jadi kalau elemen air tuh compassionnya kalau itu apa namanya diperbaiki itu cinta kasih belas kasihnya tuh tinggi dia gitu, rasa empatinya simpatinya tuh bagus. Cuma kalau galaunya ada orang yang suka ngomongin di belakang kemudian nggak mau terus terang, itu cepet dah bikin galau ya. Itu elemen air. Bulannya bulan apa? Bulan lahir Ya. Desember. Apa jadinya masuk? Sagittarius apa Capricorn. Capricorn ya? Capricorn tuh kambing ya? Oh. Tapi suka mandi ya? Mandi. Suka mandi ya? Biasanya kambing kan gak suka mandi. Sih nggak suka. Oh, berarti asli Capricorn. Kambing kan gak suka mandi. Ngambing. Di anggrek apa dahlia? Dia gede. Oh, gede. Oh, belum sampai opname berarti ya maksudnya. Belum. Ini Pak Komangnya ini berat-berat pertanyaannya tentang meditasi, tentang Ya.
Pas. Coba nanya apa yang sederhana, yang gampangan dikit. Nggak ada. Tentang apa ini Ya. temanya? Boleh yang gini, psikologi boleh. Itu tuh yang di komputer tuh buka lihat tuh baca Oh, forward and post. Ya, yang sederhana, jangan yang berat-berat. Nah, Berapa? kalau di UGD biasanya apa istilahnya yang diteliti temen tuh burnout namanya. Pernah dengar burnout? Rasa jenuh sama kewalahan kan misalnya pasiennya banyak gitu, tapi jaspelnya dikit gitu, itu kan ada burnout. Iya, iya. Makin Belum harus sampai ya, makin ngekon. belum sampai jenuh, bosan belum ya? Sudah, sudah. Masa udah? Ada yang mau pindah nyari ruangan lain tuh, ya itu kalau udah sampai situ. Belum Belum berarti ya, masih senang di UGD ya. Ya, dulu awal-awal masih semangat, sekarang kayak lemes. Karena apa dulu mas? Harus menerima. Lemes. Kira-kira karena apa lemesnya? Apa ya? Itu udah mungkin jenuh. Maksudnya gak sesemangat dulu gitu. Kalau dulu kan, kayaknya UGD ilmunya banyak gitu ya. Ingin ambil tindakan ini dan sebagainya gitu. Ternyata realitanya nggak sama dengan ini. Yang ambil tindakan? Lebih banyak perawat apa dokter? Oh, Perawatnya. Atau jenuhnya karena nulis-nulis banyak dia. Mulus-mulus. Nulis. Oh, Nulis CM, nulis les. Nah, apa suasana kerja teman-teman apa gimana? Ya bisa. aja sih fine-fine aja. Bagus. Ya, dari gini udah tahu semua tindakan, gak sesemangat dulu kan. Pengen nyoba ini, nyoba itu gitu. Oh, berarti sekarang karena udah tahu semuanya jadinya. Yes. Pak, makasih ya. Saya balik dulu. Siap. Ya, oke, masih Desi. Aduh. Desi. Coba nih segini mak, yang Ya. terlalu panjang di pas ngerekam itu sing kuatnya. Oh gitu. Ya, mungkin apa Dana besok pas materi awal tuh presentasi itu nyidang ya di awal tuh pemaparan. Oh, ini udah suara malu ini karena tuh jelas apa enggak itu. Ini kan ngai modelnya undang tiap hari aku jangan ngomongin gitu. Ya. Itu dah. Uke sama Terwinda tuh senang-senang ini. Kita minta jadi narasumber sharing dua narasumber. Frans sama Frans besok Frans diajak. Ya dua game takon Frans. Bisa pertanyaannya bagus tuh si Frans. Frans oke. Yang temanya kan lumayan ya. Ya bagus. Lumayan nih 1,5 jam nih. Oh. Tuh. Ya, coba nih cara ngerekam itu ditutup, habis itu download malu gitu. 1,5 jam berarti download. Mana tersimpannya di mana tuh tersimpannya di yang setelah selesai live baru ada tulisan. Oh gitu. Coba lu ya, tutup lu ya. Yuk, ya sudah. Kita akhiri nanti bikin jadwal.
Siap, terima kasih, terima kasih, terima Terima kasih. kasih semua teman-teman